musim COVID ini kayaknya banyak orang bersulo. Kemarin sehari 1 miliar, ini 999 juta isi. Kita witing. Angge bahasa Indonesia mau bahasa Jawi? Bahasa Indonesia ya? Anut nanti saya cek rai sama iya itu. Oh, okay. Pakai bahasa Indonesia berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Edi beserta keluarga besar yang saya hormati, ada bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat juga yang saya hormati, teman-teman, ada Mas Imam, Pemwit, Kak Akun, Mas Muhammad dan yang lainnya yang saya hormati, saya cintai. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita masih diberi taufik, masih diberi nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat iman, nikmat Islam. Karena itu sesungguhnya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini. Yang kedua, Allah beri kita nikmat kesehatan. Walhamdulillah, meski sebagian saudara kita, kaum muslimin dan juga umat manusia saat ini secara umum sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah virus corona. Mudah-mudahan yang mendapatkan sakit atau mungkin dengan sebab itu Allah panggil mereka, Allah wafatkan mereka, semoga Allah beri pahala yang besar dan diberi sebab itu menjadi penghapus dosa dan husnul khatimah. Adapun kita yang diberi sehat, bersyukur banget sama Allah supaya Allah menjaga kesehatan kita. Semoga Allah menambah itu kepada kita semuanya. Begitu pula, meski ada banyak hal yang barangkali tidak bisa berjalan secara ideal seperti sedia kala sebelum ada wabah. Mungkin yang kuliah dapat dosen ya gimana ya, mau ngajar juga gimana, nggak ngajar gimana. Yang anak-anak, adik-adik sekolah juga serba dapat ujian. Tapi yakinilah semua ini pasti ada kebaikan di balik itu. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Semua yang Allah berikan, yang Allah takdirkan buat kita, pasti di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Macam-macam lah pokoknya. Intinya, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk barangkali yang kemarin masih sebagai pegawai, sekarang mungkin sudah purna tugas. Itu nikmat. Itu nikmat. Artinya jangan sampai kemudian, coba kalau kita kerja terus, berat tanggung jawabnya, ada purna tugas, berarti diberi keringanan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apapun kondisinya, sungguh nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ada nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam jauh lebih tinggi, lebih besar daripada sekedar musibah yang diambil oleh Allah. Mungkin ada sakit, mungkin ada wabah, mungkin ada kemarin di atas, sekarang di bawah, mungkin kemarin kaya, sekarang berkurang karena ada pandemi, mungkin kemarin begini begitu. Itu sebagian kecil saja ujian dari Allah Subhanahu wa taala dibanding nikmat yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin. Kita mau bayar, nggak mungkin bisa bayar ya. Mau bersyukur atas nikmat hidup, gimana Pak? Nggak bisa kita. Nikmat sebagai manusia, nggak mungkin bisa kita syukuri itu. Meskipun barangkali saat ini ya ada sedikit sakit, sedikit ini berkurang ini, tapi kan status kita masih hidup, status kita masih manusia.
Status kita masih menjadi seorang muslim, ini nikmat terbesar. Apalagi masih bisa beribadah, masih makan enak, Masya Allah. Masih gemuk-gemuk tuh. Ya ada yang kurus. Tapi kan yang jelas makan masih berlimpah. Kita bisa beribadah, meskipun dibatasi. Ini nikmat yang tidak mungkin bisa kita syukuri. Meskipun kita diperintah, tapi bagaimana mungkin? Menghitung nikmat aja nggak bisa, bersyukurnya bagaimana? Mengapa? Setiap kali kita mensyukuri satu nikmat, ingat nikmat yang lain, nikmat yang lain. Saya yakin nggak semua nikmat bisa kita syukuri semua. Andaikan kita bisa menyukuri semua nikmat, bukankah syukur kita kepada Allah itu nikmat? Berarti syukur itu harus disyukuri juga. Tidak akan pernah bisa jamaah kita bersyukur kepada Allah dengan sesungguhnya. Makanya apapun kondisi kita, hendaknya bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum." Dan ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu Allah, telah memberikan pengumuman, telah memberikan statement, memberikan pengiklanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum, jika kalian mau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat kepada kalian. Sebaliknya jemaah, wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat. Ini kufur nikmat ya, bukan kufur tidak beriman, bukan. Sekedar kufur nikmat. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku, kata Allah, ancaman keras ini. Sangat keras, sangat berat. Makanya ya Allah, apapun yang kita dapati, apapun yang kita nikmati saat ini, syukuri. Sedikit disyukuri, apalagi banyak. Mungkin sekarang kita, kok sekarang saya bilang, kemarin, dulu sekian lama kita sudah di atas, sudah menikmati segalanya. Sehatnya sekian lama, mungkin sakitnya sebentar, kadang kita lupa. Memang mudah untuk diucapkan, tapi mari kita selalu memohon kepada Allah dijadikan hambanya yang bersyukur. Karena memang hamba Allah yang bersyukur itulah yang bisa istiqamah. Maka ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi keadaan saat ini, baik secara pribadi, mungkin keluarga, masyarakat, negeri kita ini dengan segala problem dan kondisinya, atau umat Islam di seluruh dunia, atau umat manusia sekarang ini semuanya, kayaknya hampir semua merasakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur otomatis sabar, sabar otomatis syukur. Dan begitulah seorang muslim. Mengapa orang beriman itu apapun kondisinya Allah janjikan kebaikan baginya? Kalau dia beriman loh ya, dan dia paham, lalu dia betul dalam menyikapi kondisi. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan, sungguh hebat, sungguh mulia, luar biasa urusan setiap orang beriman. Tidak peduli entah orang desa tadi atau orang kudo yang sudah sepuh atau yang masih muda atau yang sedang lagi naik daun sekarang, lagi pas di atas atau sedang barusan di bawah ya. Biasanya Pak Edi berapa ribu feet? 60.000. 60.000 itu kalau kilo berapa itu? 18 kilo. Masya Allah, 18 kilo selalu di atas terbang. Ya, mungkin saat ini beliau diuji, ya agak sakit, ya boyok. Semua orang begitu. Ya, sehingga ini macul ya diuji boyok ya. Saya aja yang tidak suka naik pesawat tinggi, ya. Ini juga Masya Allah nikmat meskipun satu sisi ujian. Artinya apa? Hendaknya seorang mukmin selalu sadar hidup adalah ujian. Dan ternyata ya, jika Allah menghendaki kebaikan satu umat, satu kaum, seseorang, yusib minhu, Allah justru mengujinya, Pak. Jadi berprasangka baiklah kita semua kepada Allah ketika ada ujian ini. Bagi orang Islam loh ya, bagi orang yang beriman, apa itu? Berprasangka baik sama Allah bahwa ujian ini semoga menjadi tanda Allah menghendaki kebaikan buat kita. Jadi kalau Allah berkehendak memberikan kebaikan pada satu kaum, Allah mengujinya. Jadi jangan gersulo, jangan protes. Mungkin ambok protes sampai apa? Orang mungkin menyiapkan 1000 pengacara. Tidak bisa. Allah sudah tetapkan
50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Besok begini begitu, Pak ini begitu, Pak Imam tadi masbuk. Ini ada istilah Imam masbuk karena nama beliau imam, tapi datangnya terlambat, berarti kan imam masbuk. Artinya apa? Enggak bisa sudah begitu. Meskipun sudah di-arrange, direncanakan tadi jam sekian, jam sekian, qadarullah, Allah tetapkan lain. Seperti itu. Artinya bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, ajaban li amril mu'min. Semua urusan orang beriman selalu membawa kebaikan. Inna amrahu kullahu khairun lah. Semua urusan dia membawa kebaikan. Masya Allah. Berarti bersyukurlah kita menjadi orang beriman. Tidak peduli jadi orang itu kalau beriman, entah dia di atas atau di bawah, entah dia kaya atau miskin, entah dia gemuk atau kurus, dia sehat atau dia sakit, atau dia apapun kondisinya, dia beriman, itu harta kekayaan terbaik. Karena yang menyelamatkan dirinya adalah keimanannya, bukan hartanya, bukan kekuasaannya, bukan kekuatannya, bukan kesehatannya, bukan. Ada orang sehat kena COVID, wafat. Ada yang sakit-sakitan, nggak apa-apa. Loh iya. Ada orang kaya belum tentu bahagia, belum tentu bersyukur. Ada orang hidupnya pas-pasan, bersyukur sama Allah, bahagia, tenang. Karena apa? Keimanannya, kebaikan bagi dia. Jadi semua kebaikannya, semua urusannya membawa kebaikan bagi dia. Walaysa dzaka illa bimu'min. Nah ini, dan ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Tentu orang yang beriman yang tahu. Kalau tidak tahu ya banyak orang mengaku muslim, Gresolo, ada enggak? Oh banyak. Musim COVID ini kayaknya banyak orang Gresolo. Kemarin sehari 1 miliar, ini 999 juta isi. Gresolo mungkin, kok nggak seperti. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Misalnya, nggak boleh. Ya. Mengapa bisa seperti itu? In asabathu sarra'u syakara. Kalau mendapatkan kenikmatan sekecil apapun, sekecil loh. Apapun nikmat, di situ nikmat apapun. Dia bersyukur. Mengapa? Dia sadar diri, dia tahu, dia yakin bahwa kenikmatan itu semata-mata karunia, fadilah, anugerah, nikmat dari Allah. Bukan karena kehebatan, ilmunya tinggi, mungkin profesor, doktor, atau punya jabatan tinggi, atau punya kekuasaan besar, atau kekayaan hebat, kesehatan. Bukan. Tapi semata-mata karunia, Allah pilih dia mendapatkan nikmat itu. Dia sadar diri, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Fakana khairan lah. Syukur dia itu membawa kebaikan bagi dia. Orang bersyukur di dunia dijaga nikmatnya, ditambah oleh Allah, dapat pahala, beri istiqomah. Ya enggak, orang syukur itu istiqomah. Dan salah satu upaya untuk istiqomah ya syukur. Bohong kalau orang pengen istiqomah tapi nggak mau syukur, nggak bisa. Ya, karena dia dapat nikmat, disyukuri. Lalu perbuatan syukur itu nikmat dari Allah. Dia bisa bersyukur, nikmat dari Allah, dia syukuri lagi. Terus kan berarti tidak akan pernah selesai. Dan orang istiqomah dijamin husnul khatimah. Dia mendapatkan kebaikan di akhirat, anak cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nikmat luar biasa. Ini syukur. Fakana khairan. Sebaliknya wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan bayangan musibah itu harus gede, harus berat, harus banyak. Enggak. Musibah itu apa saja yang membuat kita tidak nyaman. Kita misalnya tadi jangan flu itu udah gede. Saraf kecepit. Oh itu gede, saraf kejepit itu berat. Orang yang belum pernah merasakan, saraf cilik kejepit ribuan, bukan ribuan, jutaan bahkan. Konon katanya kalau diukur saraf itu bisa puluhan kilometer panjangnya loh saraf, saking kecilnya. Saya pernah merasakan soalnya. Wow, Masya Allah. Untuk diam aja sakit, betul. Diam saja sakit. Iya, luar biasa. Itu nikmat. Itu mungkin hanya satu yang kejepit, padahal saraf itu kejepit terus. Tapi mungkin nggak pas. Artinya bahwa sekecil apapun musibah, ya hendaknya juga kita kembalikan bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Apalagi nikmat itu gede. Maaf, musibah itu besar. Hendaknya kita semakin bersabar. Sama tadi juga, nikmat sekecil apapun disyukuri, apalagi yang